Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآية. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kehendak dari Allah, atas izin Allah, dengan segala karunia kasih sayang yang pada kita semuanya. Hari ini Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan usia, kesempatan sehat, kesempatan waktu sehingga kita bisa melaksanakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswatun dan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tak lupa juga semoga salat salam sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Tak lupa khatib wasiat, marilah kita pelihara, kita tingkatkan kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi untuk meraih bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an ada kita mengenal yang namanya rangkaian huruf-huruf yang disebut sebagai mafatihus surah atau pembuka surah. Disebut juga dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf ini hanya kita jumpai di awal-awal surah saja, tidak akan kita jumpai di tengah, apalagi di akhir dari satu ayat atau di tengah surah. Salah satunya adalah rangkaian huruf di surah Al-Baqarah. Misalkan ada alif, lam, dan mim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mengawali surah Al-Baqarah, surat kedua dalam rangkaian surat-surat di dalam mushaf kita. Alif lam mim, orang Arab udah biasa untuk mengucapkan, udah biasa mendengar huruf-huruf tersebut sebagaimana orang-orang kita, orang Indonesia mengucapkan A, B, C, D, dan seterusnya. Mereka biasa dengan menyebutkan alif, lam, dan mim karena itu bagian dari huruf mereka dalam huruf hijaiyah yang 29 itu. Hanya saja rahmatullah, ketika rangkaian huruf ini kemudian diucapkan melalui seorang lisan bernama Muhammad bin Abdullah, sanggup menggetarkan hati mereka, sanggup menggemparkan masyarakat saat itu, bangsa Quraisy yang notabene sebagian besar, bahkan mungkin hampir seluruhnya adalah jahiliyah. Huruf-huruf yang mereka sudah biasa baca, sudah biasa mereka ucapkan, sudah biasa mereka dengar, ternyata kok berbeda dengan yang diucapkan oleh Muhammad itu. Kenapa? Karena rangkaian huruf ini bukan rangkaian huruf yang biasa. Ini adalah satu rangkaian yang diucapkan, yang diturunkan, yang difirmankan oleh sang pemilik ucapan tersebut pada sang pencipta huruf tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahimahullah, dalam Al-Baqarah ada 3 huruf. Ada kita temui di surah yang lain bahkan cuma 1 huruf. Satu surat Al-Qalam cuma 1,
Surat yang lain, Shad. Cuma satu huruf saja cukup membuat mereka bergetar. Ini apa? Ini bacaan apa? Ini huruf apa? Kenapa luar biasa sekali? Menggetarkan hati mereka. Rahimahumullah. Bahasa Arab adalah bahasa asing, takwil. Sehingga kemudian ketika kita dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, akan membaca mushaf Al-Quran, wayah ngikutin apa yang menjadi kaidah bacaan itu. Contoh ketika kita belajar bahasa asing selain bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya, tulisannya G-O-O-D, go on. Tetapi kita tahu karena itu bukan bahasa kita, kaidah pembacanya adalah good, wayahna ikuti bahasa itu. Pun demikian dengan bahasa Arab, yaitu bahasa Arab, karena memang Nabi kita turun di sana, orang sana, orang Arab. Jadi rahmatullah, ketika ada upaya-upaya untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa apapun, selalu diwajibkan mencantumkan bahasa aslinya, bahasa Arab, sehingga kemudian akan dapat tarjimnya, tafsirnya, dan maksudnya apa dari bahasa itu. Karena ada kata-kata dalam sebuah bahasa tertentu itu yang kita tidak tahu artinya dan tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita. Satu contoh, dalam bahasa Sunda ada kata teh, ada kata atuh, ada kata dak. Itu artinya apa? Susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Karena itulah uniknya bahasa. Dan rahimahullah, orang Arab biasa bahasa Arab karena bahasa mereka. Al-Quran bahasa Arab. Tetapi ketika ada rangkaian kata-kata, bahkan hanya huruf saja, menjadi satu bagian dari firman Allah, sanggup menggetarkan mereka. Itulah kemudian rahmatullah yang sebagaimana Allah firmankan dalam satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, andaikan ada satu bacaan yang dengan bacaan itu bisa mengguncangkan gunung-gunung, kemudian dengan bacaan itu bisa membelah bumi dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian orang mati itu bisa berbicara lagi. Apa itu? Itu adalah Al-Quran. Rahimahullah, satu bacaan yang luar biasa, yaitu Al-Quran bisa mengguncangkan gunung-gunung, bisa membelah bumi, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita yang notabene Allah ciptakan yang namanya manusia sebagai makhluk yang terbaik di antara semua makhluk-makhluknya, memiliki potensi yang paling banyak di antara semua makhluk-makhluknya. Ketika mendengarkan Al-Quran, bagaimana sikap kita? Rahimahullah, di awal dalam mukadimah Khatib membacakan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang sudah terpilih. Di antara hamba-hamba kami yang terpilih ini terbagi menjadi 3 golongan. Dzalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Muqtasid, orang yang pertengahan, marginal. Dan yang terakhir, sabiqun bil khair, orang yang bersegera berbuat kebajikan.
selalu senantiasa Allah ketika mensikapi bacaan Al-Quran, mensikapi keajaiban Al-Quran, selalu terbagi menjadi 3 golongan. Ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan Al-Quran, dia menjadi golongan yang pertama, zalimul li nafsihi, mengkufuri, mengambil satu ayat dan membuang ayat yang lain. Padahal ketika kita berani melakukan hal ini, bisa batal keimanan kita. Hati-hati Allah. Seseorang bisa batal keimanannya manakala dia mengkufuri bahkan hanya satu ayat saja dalam Al-Quran. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang dengan bacaan satu ayat, ambil, karena itu bagian dari firman Allah, al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu dan jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu. Karena demikian memang Allah menginformasikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalika kitabun la raiba fihi. Rangkaian ayat-ayat yang akan kita baca setelah Al-Baqarah ada Ali Imran, kemudian ada An-Nisa, ada Al-Maidah, dan seterusnya sampai Anas, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah keyakinan al-haq. Gak boleh satu pun dari ayat-ayat itu yang kita buang, yang kita musuhi. Kenapa? Karena bisa batal keimanan kita. Golongan yang kedua adalah mutasi, orang yang lemah-lemah saja. Dia hanya mengambil sedikit dari kaidah. Orang ini senang berada di pinggiran, tidak suka berbuat banyak untuk agama ini. Golongan yang ketiga, sabiqul bil khairat. Inilah yang kita harapkan dari orang-orang yang jihad, berjuang menegakkan agama kita ini dalam setiap seni-seni kehidupan kita dan menegakkan Al-Quran. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran kita ambil dan ucapkan sami'na wa ata'na. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayyuhan nas taqullaha wa ta'atihi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من الله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا داعما حمدا يوفي نعمه ويوفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك الكريم بسرعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. فيا قاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا الصغار. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الأكبر أستغفر لي ولكم.